Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fani Rajawane, mahasiswa Universitas Terbuka NIM 855708521. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu pencernaan makanan dengan judulnya struktur sistem penyertaan tujuan. Praktikumnya yaitu dapat mengurutkannya bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama, ada gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Struktur sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ yang berturut-turut, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah saluran pertama yang dilalui makanan. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan. Selanjutnya pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Pada mulut terdapat beberapa bagian penting, di antaranya ada gigi yang berfungsi untuk memotong, mengunyah atau menggoyak makanan agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Kemudian ada lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa makanan dan memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Terakhir ada kelenjar ludah yang membantu menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua, ada tenggorokan. Tenggorokan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik, artinya gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Makanan yang berada di dalam kerongkongan tersebut hanya sekitar 6 detik. Ya. Yang ketiga ada lambung. Ya. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut lambung. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas yang disebut kardiak, bagian tengah membulat disebut pondux, yang bagian bawah disebut pilorus. Ya. Lambung memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, yaitu menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang telah kita makan. Ya. Yang keempat ada usus halus, ya. Usus halus. Usus halus tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari
usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ilem. Terdapat banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi sebagian macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang kelima, ada usus besar. Usus besar, makanan yang tidak tercerna di usus halus, misalnya sesulusa bersama lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat Escherichia yang dapat membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses yang akan dibuang melalui anus. Yang keenam, ada anus. Ya. Rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum juga disebut sebagai jalur yang akan dilalui feses menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Artinya, apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincterum mengatur pembukaan dan penutupan anus, sedangkan anus seperti yang diketahui merupakan lubang di mana feses akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Jadi, kesimpulannya yaitu sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau ingestik, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut atau dikunyah oleh gigi yang disebut pencernaan mekanik. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim asam dan air yang disebut pencernaan kimiawi, dan penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran yang disebut dengan proses penyingkiran.